Ya, seberapa banyak saudara diberkati malam hari ini? Boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Wow, di balkon ada 200 orang, bahkan di bawah ada 300 orang. Jumlahnya semuanya 500 orang, puji Tuhan. Ya, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Kita akan baca 3 item atau 3 bagian firman Tuhan. Yang pertama di Amos 5, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Daniel 6 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata demikian. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Kejadian 6 ayat yang ke-9 dan juga 22 firman Tuhan berkata demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Oke, puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Saya percaya tidak ada yang tegang ya, katakan sampai kiri kanan, jangan tegang. Oke, puji Tuhan, tatap mata saya. Ya, ya puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti kita sudah tahu bersama topik khotbah saya beberapa menit ke depan yaitu lifestyle. Sama-sama kita katakan lifestyle atau bahasa kerennya anak muda sekarang yaitu gaya hidup. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya sejak penciptaan awal mula manusia, sekali lagi sejak penciptaan awal mula manusia, rencana Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan dia memilih kita, dia sudah menjadikan kita luar biasa, DNA yang sangat dahsyat dalam tangan Tuhan. Waktu pada saat kita di dalam rahim ibu kita. Betul? Betul? Atau saya salah? Jadi dia memiliki rencana yang baik, rencana yang indah, rencana yang dahsyat, rencana yang luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, jelas firman-Nya dipaparkan di Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, berkuasa dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sejak permulaan penciptaan manusia dibuat menjadi manusia penguasa alam semesta, penguasa bumi. Luar biasa bukan? Jadi berarti bahwa Tuhan mempunyai maksud ilahi, tujuan ilahi yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia menjadi penguasa, pengelola alam semesta. Katakan penguasa, katakan alam semesta. Iya, itu yang Tuhan kerjakan. Dahsyat bukan? Jadi Anda itu pengelola alam semesta. Anda itu penguasa alam semesta. Katakan sampai kiri kanan, Anda itu penguasa alam semesta. Saudara dikasih dalam Tuhan, sekali lagi kita adalah penguasa pengelola alam semesta. Tapi, ada tapinya saudara. Rancangan awalnya dikacaukan oleh si jahat yaitu iblis. Yang menyebabkan kejatuhan awal mula manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Dia menggagalkan semua rencana Allah yang indah dalam kehidupan manusia. Karena kejatuhan awal mula manusia. Wow, katakan wow. Padahal saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan telah memberi Adam dan Hawa kuasa atas segala sesuatu yang ada di Taman Eden, di taman tersebut. Tetapi ketika manusia atau Adam manusia pertama ada di Taman Eden,
Tuhan perintahkan kepada mereka, mereka taat, mereka tidak taat saudara. Sehingga yang tadinya mereka, yang sebenarnya mereka adalah penguasa alam semesta atau penguasa alam Taman Eden tersebut, seperti Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Namun karena ketidaktaatan mereka, maka mereka tidak menjadi pemilik Taman Eden tersebut. Mereka tidak taat, mereka kehilangan otoritas daripada Allah. Mereka kehilangan hal-hal yang baik, hal-hal yang sebenarnya Tuhan kerjakan buat mereka sendiri. Tapi karena ketidaktaatan dari manusia tersebut, yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa, apa yang terjadi saudara? Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Tidak bisa menjadi pemilik Taman Eden. Padahal awalnya Tuhan bilang apa buat mereka? Kamu boleh ada di taman ini, bisa makan apa saja di taman ini, tetapi tidak boleh makan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah dalam buah dalam taman ini boleh mereka makan saudara. Tapi mereka tidak melakukan apa yang ditaati oleh Tuhan. Tuhan mengusir mereka, dan bukan saja Tuhan mengusir mereka, tapi mereka tidak menjadi pemilik lagi Taman Eden tersebut. Ketika Allah datang di taman itu mencari mereka, memanggil mereka, apa yang terjadi? Mereka bersembunyi. Karena dosa ketidaktaatan yang mereka buat. Saudara tahu orang berbuat dosa ketika mereka bersembunyi enak, nyaman, bersembunyi di tempat yang gelap, sempit, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ada Adam dan Hawa. Mereka malu bertemu dengan Tuhan. Mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Mereka menjadi takut, tidak percaya diri, rasa bersalah, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kapasitas sebagai penguasa atas Taman Eden menjadi mati, saudara. Itu berarti, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang berbuat dosa, mereka kehilangan berkat dari Tuhan. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kalau mereka kehilangan berkat besar dari Allah, secara otomatis berarti mereka kehilangan hal-hal yang baik yang saya katakan tadi awal. Yaitu mereka kehilangan berkat, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, ketentraman dalam kehidupan mereka tersebut. Mereka kehilangan pekerjaan mereka, ini yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kalau konteks sekarang, kita sebagai orang yang berdosa, ya, kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka kita kehilangan banyak hal. Susah diberkati, gagal terus, nilai semester anjlok, malas belajar, malas kuliah, pokoknya seperti Adam dan Hawa hanya bisa bersembunyi. Ibaratnya kalau orang bersembunyi, tinggal di tempat itu, sempit, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bergerak karena terjepit. Nah, hidup seperti ini saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa kita sangat menderita. Bersembunyi dari pemimpin, tidak mau ketemu dengan pemimpin. Kenapa? Karena saya berbuat dosa. Guys, saya mau kasih tahu. Kalau kita berbuat seperti itu, sebenarnya kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Katakan jauh dari Tuhan. Nah, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang sebenarnya kita harus apa? Datang ke rumah Tuhan, bertemu kepada pemimpin kita. Tanyakan, pastor, kita sudah melakukan kesalahan ini, akui, selesai. Dosa menghancurkan relasi manusia dengan Tuhan secara vertikal, bahkan juga secara horizontal manusia dengan manusia. Dengan kata lain bahwa tidak ada dosa yang bersifat pribadi. Semua dosa mempunyai dimensi sosial. Contohnya dosa manusia pertama menghasilkan dosa asal yang mengakibatkan semua manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dari awal mula. Penciptaan manusia jatuh ke dalam dosa, dan sampai hari ini pun manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dari awal mula penciptaan tadi yang saya katakan guys. Misalnya ketidaktaatan kepada perintah Allah. Kalau sampai hari ini kita melakukan hal yang sama. Kalau dulu Adam dan Hawa melakukan ketidaktaatan kepada perintah Allah, tidak taat kepada omongan Allah, nah hal yang sama bisa juga terjadi pada zaman modern ini saudara. Ketidaktaatan kepada perintah Allah dalam soal apa? Banyak hal, banyak versi.
yang akan dialami oleh kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Misalnya mungkin kita bohong kepada pemimpin kita, atau kita mengata-ngatain pemimpin kita, atau apa saja, tidak taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan bilang jangan membunuh, tapi kita membunuh. Membunuh apa saudara? Membunuh orang dengan kata-kata kita. Itu simpel dan sederhana. Tapi kalau kita tidak taat, kita tidak lakukan, maka kita kehilangan berkat besar dari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, anak-anak remaja sekarang lebih canggih dari orang tua. Betul, orang tua sekarang ini. Dulu mana ada anak-anak yang SMP, SD, mana ada yang pegang HP yang wow sudah canggih, gadget yang wow modern lah, saya bisa bilang akang lagi saudara. Tapi sekarang anak yang orang bilang SD, bahkan bukan TK PAUD juga saudara, sudah bisa pegang gadget, bahkan bisa mengotak-atik aplikasi segala macam yang ada di HP tersebut. Gaya pacaran mereka seperti orang yang sudah menikah. Betul saudara? Kalau yang dulu masih sembunyi-sembunyi, tapi sekarang orang pacaran sekarang sudah terang-terangan. Para teens, remaja-remaja. Bagi Anda gaya pacaran saya seperti sekarang, biasa-biasa saja. Tidak ada kok yang istimewa. Apa yang tidak istimewa saudara? Anda punya gaya pacaran saja berbeda dari orang-orang dewasa. Teens, remaja-remaja, halo. Anda masih belia, tapi Anda sudah menghamili anak orang. Masih SMP, masih SMA belia, masih SMA kelas 1, SMA kelas 2. Tapi Anda sudah melakukan hal yang fatal. Di hadapan Tuhan, pemimpin Anda, bahkan juga orang tua Anda, kasihan. Lalu mau bilang bertanggung jawab. Anda bisa kasih makan dia, Anda belum kerja. Loh, Anda masih berharap kepada orang tua Anda, masih dikasih suap, masih manja, masih rengeng sama orang tua, lalu mau bertanggung jawab. Kalau Anda mau bertanggung jawab, lalu Anda mau tinggal di mana? Mau kasih makan Anda punya istri, bahkan anak-anak dengan apa? Anda masih belia, Anda juga masih sekolah. Saudara, saya tahu hubungan ini membawa Anda yang namanya penderitaan. Sekali lagi, hubungan ini akan membawa Anda kepada penderitaan. Anda pikir Anda melakukan hal-hal, saya melakukan hal-hal yang ada pada zona nyaman itu enak. Iya enak saudara. Tapi ujungnya yaitu maut. Ujungnya itu adalah malapetaka. Ujungnya itu adalah penderitaan seumur hidup dalam kehidupan saya. Bahkan juga kita yang melakukan hal-hal dosa yang menyakiti hati Tuhan. Saya kasih tahu buat Anda, ketidaktaatan kepada perintah Tuhan akan mendatangkan kutuk, bahkan penderitaan buat kita. Sekali lagi, ketidaktaatan kepada perintah Allah itu mendatangkan kutuk, bahkan penderitaan buat kita sendiri. Mari sama-sama kita lihat di Ulangan 28 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setiap segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara, firman Tuhan sudah sangat jelas dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, melanggar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pastor-pastor Anda di gereja, menyampaikan kebenaran seruan firman Tuhan kepada Anda tidak lakukan hal itu, maka saya mau kasih tahu itu kabar buruk buat saya, kabar buruk buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Maka kita akan apa saudara? Dekat dengan kutuk. Saudara, orang hidup dalam kutuk itu tidak nyaman, tidak menikmati berkat-berkat ilahi yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Makan juga tidak bisa, punya uang saja pas-pasan, menderita, pusing, 7 keliling. Karena apa saudara? Tidak bisa menikmati hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena perbuatan dosa, perbuatan daging yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan. Katakan samping kiri kanan, hati-hati dengan ketidaktaatan. Jiwa muda yang dikasih oleh Tuhan, nah inilah lifestyle, gaya hidup anak-anak muda zaman modern ini. Tidak bisa dipungkiri, keluar selangkah saja
Kita keluar, kita melihat teman-teman kita yang ada di kampus, teman-teman kita yang ada di sekolah, teman-teman kita di tempat pekerjaan. Real, nyata, terang-terangan saudara. Dosa tidak bisa disembunyi lagi. Tidak bisa dipungkiri, dosa semakin merajalela. Kita mau menjadi bulan-bulanannya iblis. Mau menjadikan kita hamba dan iblis itu Tuhan. Iya Tuhan iblis. Tuhan mau apa saya akan lakukan. Jadi kita itu hamba. Dan iblis itu Tuhan. Jadi iblis mau bilang apa saja, ero kita kemana saja, mau lakukan apa saja. Iya iblis. Bisikan iblis di telinga kita, kita ikut. Oh iya, iblis bilang gini, iya. Iblis bilang ini, iya. Itu sangat mengerikan saudara. Apalagi pada saat ini, kita masih dalam suasana COVID-19. COVID-19 di mana wabah ini sementara merajalela sampai hari ini saudara. Dan ya merenggut setiap juga nyawa-nyawa orang-orang sehingga orang-orang tersebut bisa meninggal. Nah sekarang kan orang anak-anak sekolah, orang-orang kerja semua mereka kerja dari rumah. Jadi online semuanya di rumah, sampai anak-anak SD pun itu online dari rumah. Jadi berarti mereka memakai gadget, mereka memakai internet untuk mengakses apa saja, pelajaran apa saja melalui internet. Tidak lagi ke sekolah tapi dari rumah. Nah saudara saya mau kasih tahu buat Anda, ini yang membuat orang-orang, ini yang membuat teens, ini yang membuat remaja banyak sekali jatuh ke dalam dosa. Bukan lagi pelajaran, wawasan, pengetahuan. Kalau pada zaman dulu yang mungkin internet belum keluar sampai seperti zaman sekarang saudara, orang masih baca buku-buku teknologi. Orang masih masih buat laporan itu ya catat, tapi sekarang kan sudah pakai internet. Mau cari contoh apa saja di internet, mau bikin tugas apa saja semuanya di internet. Jadi semuanya serba internet. Puji Tuhan kalau internet dipakai dengan hal-hal yang positif. Cari wawasan, pengetahuan dan lain sebagainya. Bisa juga kita pakai untuk bisnis di situ, bisnis online. Jadi banyak kegunaan bahkan hal-hal yang bagus internet. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita tahu, kita cari di Opa Google, kita jadi tahu. Tapi ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif juga yang bisa menjerumuskan kita ketika kita memakai internet. Bisa juga menipu internet tersebut. Bisa mendengarkan atau internet juga bisa menyebarkan hoax. Berita-berita menipu dan lain sebagainya. Dan yang sekarang yang lebih canggihnya, mereka memakai untuk apa saudara? Menonton film-film porno, betul, adegan-adegan porno. Saya mau kasih tahu Anda, dosa yang paling terbesar ketika Anda di rumah. Anda sendiri tuh di rumah. Anda bisa buat apa saja. Padahal Anda sudah buat keputusan, buat komitmen, aduh Tuhan saya tidak mau lagi. Tetapi bisikan setan selalu datang. Dia bekerja aktif 24 jam non-stop. Untuk apa? Untuk membisikkan hal-hal yang kotor, yang najis, yang jahat dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi hati-hati saudara di rumah sendiri. Apalagi Anda membawa pacar Anda datang di rumah. Saya mau kasih tahu, ini warning, peringatan yang besar atas kehidupan Anda. Hati-hati dengan cara seperti itu. Anda pelayan Tuhan. Gaya pacaran Anda. Saya tidak marah ya saudara, tapi ini memang benar-benar terjadi. Dalam kehidupan zaman modern ini tidak bisa dipungkiri, memang benar-benar terjadi. Ada banyak orang-orang, anak-anak muda, teens saudara, teens remaja. Makanya firman Tuhan berkata di Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saya mati di beta punya tangan. Saya mati di beta punya tangan. Saya bisa bikin apa-apa kalau di beta punya tangan. Saya lihat saja, saya bisa bikin apa-apa. Iblis ketawa. Karena kita sudah terjerumus dari yang namanya dosa. Saudara, dengan jelas bahwa iblis adalah pembunuh manusia. Dia adalah bapa segala pendusta. Makanya sejak awal penciptaan manusia, dia mendustai manusia. Nah sama sampai sekarang. Dari awal iblisnya merusak dan menghancurkan hidup manusia. Menjadi kesenangannya apabila manusia gentar, tunduk di bawah otoritas dan intimidasinya. Ya, dia senang, dia sangat menikmati saat manusia masuk dalam jeratan dustanya dan menderita dalam hukum akibat dosa. Itu adalah strategi jahat dari si iblis. Gaya hidup yang salah seperti pergaulan bebas, merokok, minum minuman keras,
mabuk-mabukan, perjudian sampai hari ini Anda anak Tuhan. Tapi masih ada saja kita melakukan hal seperti itu. Berkelahi. Saudara, sekali lagi ini adalah zaman, benar-benar zaman yang sangat jahat. Kalau kita lihat di berita-berita sekarang ini, saudara, anak memperkosa ibu, bapak memperkosa anak, anak kandung. Jadi tidak bisa dipungkiri, saudara, benar-benar kita hidup dalam zaman jahat. Jadi Anda tuh sangat bersyukur, saya sangat bersyukur kalau kita ada di gereja ini. Gereja yang dimana, aduh beta pun talinga sakit. Dengar apa? Dengan firman Tuhan paling keras. Tidak apa-apa, saudara. Firman Tuhan yang keras itu, firman Tuhan yang benar-benar kadang-kadang membuat telinga Anda sakit, sebenarnya itu membuat Anda, memotivasi Anda supaya Anda hidup benar, saya hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa. Kalaupun firman Tuhan datang kepada Anda, iya itu untuk saya. Bukan untuk Anda, tapi firman Tuhan itu untuk saya. Dan saya mau berjalan sesuai dengan firman tersebut. Anak di bawah umur memperkosa karena apa? Nonton film porno. Wow, mengerikan bukan, saudara? Ini bukan berita hanya satu kali, sudah banyak sekali, ini hanya salah satu. Banyak sekali berita-berita yang kita dengar sekarang ini, saudara, tentang hal ini, pemerkosaan. Karena apa? Itu sudah saya katakan tadi, internet membuat orang-orang melakukan hal-hal yang negatif. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah jelas buat kita pada saat ini. Kita harus hidup dalam generasi Amos. Katakan generasi Amos. Generasi Amos untuk menjawab tantangan zaman modern ini. Nah, Amos adalah seorang yang benar di pandangan Tuhan. Jadi saya percaya Amos bukan ada saja pada zaman dulu, saudara, tapi Amos ada juga pada zaman sekarang. Amin. Nah, Amos kita tahu bersama, dia adalah seorang dari kerajaan Yehuda. Dia alamatnya di Tekoa, 20 km dari Yerusalem, di pegunungan Yehuda. Nah, kalau diibaratkan pada sekarang, zaman sekarang, alamat Amos itu di Jalan Dr. Tamaela, Kampung Kolam, samping Pasar Tagalaya. Berarti Amos pada zaman sekarang ada di mana? Ada di siapa? Helmi Amos. Zaman sekarang, pembela kebenaran. Jadi saya percaya kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah generasi-generasi Amos. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan, saya generasi Amos. Bukan saja ada di Tekoa pada zaman dulu, tapi dia ada pada zaman sekarang. Yang ini nih, yang dalam ruangan ini, generasi-generasi Amos yang hidup benar dalam pandangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Anda semua yang hidup, yang ada di ruangan ini, bukan yang mati ya. Yang hidup, yang ada dalam ruangan ini, saya percaya kita semua hidup dalam pandangan Tuhan. Nah, dia adalah seorang peternak domba. Nah, di samping itu juga ia memiliki atau mengurus sebuah kebun arah hutan. Amos ini adalah orang yang hanya biasa saja, saudara. Dia bukan orang petinggi negara, dia bukan pejabat tinggi negara, dia bukan tentara dan lain sebagainya. Dia hanya orang biasa-biasa saja, tetapi Allah Tuhan mengutus dia untuk pergi ke Israel. Untuk apa? Menyuarakan tentang kebenaran, tentang Injil, tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada di sana. Karena orang-orang yang hidup pada zaman itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang brutal, orang-orang yang tadi saya katakan tadi itu melakukan segala macam kejahatan. Makanya Tuhan sangat mengasihi Israel, Tuhan mengutus Amos datang ke sana supaya hidup mereka bertobat, diselamatkan jauh dari yang namanya dosa. Nah, untuk menantang zaman modern ini dibutuhkan generasi yang memiliki gaya hidup atau lifestyle seperti apa? Supaya kita tidak terjebak atau terjerumus masuk ke dalam dosa yang serius. Nah, dibutuhkan gaya hidup atau lifestyle seperti apa supaya kita tidak terjerambab atau terjerumus masuk ke dalam dosa yang lebih serius. Yang pertama, gaya hidup atau lifestyle berani bicara tentang kebenaran, generasi Amos. Berani berbicara kebenaran tentang kebenaran itu generasi Amos. Saya percaya kita ada pada zaman atau generasi Amos yang berani bicara tentang kebenaran. Amin. Amin. Kalau kita lihat
Di Amos 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan demikian, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintalah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keruntuhan Yusuf. Nah, jiwa muda yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Amos tampil di kerajaan Israel Utara. Lalu kemudian menyampaikan di Samaria sekarang ini, lalu kemudian menyampaikan nubuatan-nubuatan untuk kerajaan yang sedang menikmati kemakmuran. Jadi saya mau katakan Amos ini hidup pada zaman di mana dia menikmati kemakmuran, dia menikmati kejayaan dari pada kerajaan atau raja yang pimpin pada saat itu, Yerobeam. Nah, Tuhan mengutus dia ke sana karena mereka hidup terlalu enak, terlalu ada di zona nyaman penuh dengan kemakmuran, kejayaan, ketenaran, sehingga mereka lupa untuk berbuat yang namanya kebaikan. Mereka lupa untuk berbuat yang namanya hal-hal yang menyenangkan hati Allah, sehingga diutuslah Amos untuk pergi ke Israel. Apa yang Amos lakukan di sana? Apakah dia sebagai nabi dia diam? Orang biasa, saudaraku. Dia hanya petugas sebagai pemungut buah arah hutan. Peternak domba, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mengutus dia. Jadi saya mau katakan buat Anda semua, apapun profesimu saat ini, apapun yang kau lakukan pada saat ini, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan memakai Anda secara heran dan luar biasa untuk menyatakan kebenaran kepada teman-teman Anda yang ada di luar sana. Ini yang dilakukan oleh Amos. Dia pergi ke sana karena Tuhan sangat mengasihi Israel. Israel adalah umat pilihan Allah. Amos harus ke sana supaya menyerukan pertobatan, keselamatan. Amos itu orang yang berani. A, B, B, C, C, Z, Z. Sampai di Z sekali. Konsisten. Dia katakan ya, dia lakukan ya. Dia punya komitmen, dia punya keputusan. Jadi Tuhan memakai Amos, saudara, saya mau katakan luar biasa. Tuhan tidak memakai orang-orang yang pengecut. Tuhan tidak memakai orang-orang yang penakut. Kalau Tuhan memakai orang-orang penakut, lalu siapa yang menyatakan kebenaran? Siapa menyatakan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, saya lakukan di hadapan Tuhan? Orang diam saja. Tuhan tidak pakai generasi orang yang diam saja. Katakan Tuhan tidak pakai generasi orang yang diam saja. Tapi Tuhan memakai generasi yang ngomong, berani bicara. Jangan teman Anda lagi sementara ada dalam kubangan dosa, Anda punya teman lagi sementara bersenang-senang dalam namanya hidup kejahatan, Anda kasih biar saja. Teman Anda penjudi, Anda kasih biar saja. Minum mabuk, merokok, padahal Anda sudah tahu kebenaran. Anda ada di Persekutuan Levi's Youth Ministry, setiap minggu dengar firman Tuhan, setiap minggu mendengarkan hal-hal yang takjub yang Tuhan kerjakan buat dalam kehidupan Anda, tapi Anda diam saja ketika orang berbuat dosa. Aduh, beta takut nanti beta yang diterima dalam komplotan itu, atau dalam generasi itu, atau dalam organisasi itu, kelompok itu, jangan jua, kasih tinggal dia jua berbuat dosa. Anda keliru dan Anda salah. Jadi jangan iri hati, jangan marah kalau Tuhan memakai orang-orang berani untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar Anda melebihi Anda. Karena Tuhan memakai orang-orang pemberani. Katakan Tuhan memakai orang-orang pemberani. Katakan sampai kiri kanan Anda. Jangan takut nanti orang tersinggung dengan Anda. Benar tetap benar, salah tetap salah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Amos, saudara. Katakan Nabi Amos pada zaman itu. Itu paling keras, saudara. Ketika dia bernubuat kepada Yerobeam, pada raja yang ada di Betel. Saudara, dia katakan apa? Raja Rehobeam, kamu akan mati. Secara manusia, Yerobeam pasti akan sakit hati. Nah, Amasya yang pada saat itu imam yang ada di Betel, yang dengar itu, dia sangat marah dan dia sangat geram kepada Amos. Saya keluar dari Betel. Saya tidak boleh berbuat apa-apa di sini atau berbuat apapun di sini. Saya sabarang saja, katong punya raja ada baik-baik kok berbuat seperti itu. Dia kasih tahu karena apa? Mereka hidup dalam dosa. Kalau hidup terus dalam dosa, kejahatan, maka apa? Kematian, kebinasan akan merenggut dia. Dia tidak takut, saudara.
Yang percaya katakan amin. Anda di sekolah, Anda di kampus, Anda di tempat pekerjaan. Saya ulang sekali lagi. Di komunitas persekutuan pelayanan, Anda punya teman-teman, tegur dia kalau dia salah. Katakan tegur dia kalau dia salah. Tidak perlu tegur di depan banyak orang, saudara. Panggil dia. Panggil dia. Tamang, lain kali tidak boleh begitu. Saya salah. Saya punya perkataan mematikan orang lain. Saya punya perkataan membunuh orang lain. Saya bikin kita sakit hati dan lain sebagainya. Saya tidak boleh gitu. Sudah selesai. Jangan dikasih diam. Tadi seperti almarhum Pastor Joni bilang, simpan sakit hati, simpan sumpah serapah, simpan kebencian. Kapan kita mau bebas? Kapan kita mau merdeka? Makanya orang-orang pemberani mereka hidup, wah luar biasa saudara. Mereka santai-santai saja, mereka nyaman-nyaman saja. Dibutuhkan zaman ini, era ini adalah orang-orang yang berani, generasi Amos. Yang menantang kebenaran, yang berani ngomong. Kalau orang itu salah, ngomong, bicara. Panggil dia, bicara buat dia. Jangan kasih tinggal dia. Nanti dia sudah berlarut-larut dengan yang namanya kesalahan, dosa, baru katong menyesal, oh iya dari awal tidak bilang. Dia sudah terlanjur seperti itu baru mau ngomong, ngapain? Percuma. Nubuatan yang disampaikan oleh Amos kepada orang-orang Israel yang ada di Betel itu paling sangat keras saudara. Kita tahu orang-orang Israel pada saat itu ya memang mereka adalah orang-orang kesayangan Tuhan. Tetapi dosa yang mereka buat itu paling sangat bejat. Yerobeam memperlakukan mereka tidak adil ketika mereka ada di Betel. Nah Amos datang di sana supaya orang-orang yang ada di sana mereka apa? Mereka melakukan hal-hal yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Kebaktian yang mereka lakukan itu bukan kebaktian mereka menyembah Allah, mereka menyembah Tuhan yang tadinya mereka menyembah Allah, tidak lagi saudara. Makanya Amos harus datang di sana. Supaya apa? Amos lihat. Kalau pada zaman modern ini penyembahan berhala itu apa? Gadget kita, laptop kita, HP kita. Waktu untuk menyembah Tuhan, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan kurang, cuman hanya 5 menit, cuman hanya 10 menit. Menyembah Tuhan cuman hanya 1 menit. Bapa Engkau baik, haleluya Tuhan, amin. Oh haleluya, katakan oh haleluya. Dibutuhkan keberanian yang kokoh, yang kuat. Untuk apa? Untuk menyerukan yang namanya kebenaran. Jangan parlente, jangan penipu, jangan pembohong. Benar tetap benar, salah tetap salah. Jangan memutar balikan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tabula bale saja. Parlente, pembohong, penipu akan membinasakan kita. Kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang besar lagi di dalam Tuhan. Jadi saudara, dibutuhkan generasi Amos, generasi yang dimana kita harus menyerukan pertobatan kepada teman-teman Anda, lingkungan Anda. Anda tinggal di mana? Latu Halat? Anda tinggal di mana? Amausu? Anda tinggal di mana? Di Eri? Anda tinggal di mana? Gunung Nona? Anda tinggal di mana lagi? Belanda? Amerika? Australia? Apa le? Los Angeles? Tinggal di mana le? Dan lain sebagainya. Anda mau tinggal dimanapun, serukan pertobatan. Jadi saudara berani ngomong, bicara, buka mulut, jangan diam. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Yang lain daripada itu berasal dari si jahat. Jangan takut untuk menegakkan kebenaran selama Anda benar, walaupun Anda sendiri tidak apa-apa. Karena yang menyertai Anda bukan manusia, tapi yang menyertai Anda itu Tuhan. Tuhan itu pembela yang benar, hakim yang adil, seadil-adilnya dalam ketong punya kehidupan. Jadi jangan takut, oh pikir nanti kalau saya menyatakan seperti ini orang tidak dekat lagi dengan saya tidak punya teman lagi, sudah tidak apa-apa. Kalau Anda atau saya tidak punya teman, ada teman-teman yang baru kok yang Tuhan utus. Dari mana? Dari Amerika datang, Australia datang, dari mana lagi? Kolombia datang, Spanyola datang di sini untuk apa? Berteman dengan Anda. Susah amat kok, itu aja kok repot. Jadi Tuhan menyertai kita, jangan takut. Amos, apakah dia dibunuh ketika dia memperkatakan yang benar? Oh tidak saudara, cuma diusir tuh dari Amasya, imam Betel. Tapi tidak sampai membunuh dia atau oh no, karena dia tahu ada penyertaan Tuhan. Benci yang jahat, lakukan hal yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan Anda.
Hal-hal yang jahat tidak usah lagi kita buat. Kalau saya jahat, oke, Tuhan, saya jadi perenungan buat saya, jadi rema dalam kehidupan saya. Oh iya Tuhan, hal-hal ini yang membuat saya jahat. Oke, bertobat, berbalik, gak selesai. Jadi dibutuhkan generasi Amos untuk menantang hidup pada zaman sekarang. Amin, saudara. Sekali lagi dibutuhkan generasi Amos untuk menantang zaman sekarang yang penuh dengan kejahatan. Ya saja saudara, tidak. Jadi kalau Anda disuruh oleh teman-teman Anda karena Anda dalam satu kumpulan organisasi, ayo kita minum sama-sama yuk. Oh maaf jo tambang beta sing bisa lai. Dulu boleh tapi sekarang seng. Puji Tuhan. Berarti Anda generasi Amos. Wow. Saudara, jangan hidup seperti Ananias. Kalau kita bisa lihat di KPR Kisah Para Rasul 5, jangan hidup seperti Ananias dengan Safira. Kehidupan mereka yang parlente, penipu, pembohong kepada Rasul Petrus. Apa yang terjadi saudara? Mereka mati saat itu juga. Kalau kehidupan saya tidak benar, bisa saya Tuhan panggil saya sekarang ini. Kehidupan saya mati kan, hidup saya tidak benar di hadapan Tuhan. Kasus Safira dengan Ananias seperti itu. Sebenarnya mereka bilang kepada Petrus begini, tapi mereka tidak lakukan. Petrus bilang apa? Mereka bukan mendustai aku, Petrus, tapi mereka mendustai Roh Kudus. Mereka bilang separuh padahal sepenuh hasil tanah dijual. Tapi mereka bilang, Petrus, ini beta punya hasil yang beta jual dan hasilnya akan dibawa kepada rasul-rasul saudara. Tapi mereka tidak lakukan hal yang benar. Mereka mendustai Roh Kudus dan sama dengan Safira, mereka berkomplotan di situ. Jadi hati-hati. Saya mau kasih tahu Anda pada saat ini di ruangan ini, bahkan kehidupan saya juga secara pribadi, persekongkolan yang salah akan mengakibatkan malapetaka untuk Anda sendiri. Sekali lagi, persekongkolan yang salah akan mengakibatkan malapetaka untuk kehidupan Anda sendiri. Jadi untuk itu tidak ada jalan lain, bertobat dan ambil langkah berubah. Sekali lagi, bertobat dan ambil langkah perubahan. Sudah dengar Tuhan ngomong, bicara melalui hamba-hamba Tuhan di belakang mimbar, pastor-pastor punya pengajaran di gereja ini sangat luar biasa. Dengar dan lakukan supaya hidup kita mengalami terobosan, ekspansi dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan sudah ngomong kepada Anda, dengar dan lakukan, bukan sekedar dengar tapi lakukan. Kalau Anda cuma dengar saja tapi Anda tidak lakukan, berarti Anda tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati, menghargai hamba Tuhan yang sementara menyerukan pertobatan, keselamatan dalam kehidupan Anda. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, akui kesalahan kita di hadapan Tuhan seperti firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah adil dan setia. Dia akan mengampuni. Bahkan saudara? Akan menolong kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Akui, jujur, iya Tuhan, tolong saya masih punya kelemahan di areal ini. Tuhan tolong saya. Saudara jujur, saudara akui di hadapan Tuhan, maka Allah adil dan setia akan menyucikan segala dosa kita. Dibutuhkan generasi Amos untuk selalu berbicara. Jadi lifestyle, gaya hidup kita sebenarnya pada zaman ini, pada sekarang ini dibutuhkan generasi Amos untuk apa? Berani ngomong kebenaran. Jangan diam, katakan jangan diam. Bicara tentang apa? Firman Tuhan. Apa yang pastor-pastor, bahkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang Tuhan rohani saudara sudah ngomong kepada Anda, lakukan itu. Jangan cuma hanya dengar. Supaya kita adalah orang-orang yang hidup diberkati di zaman modern ini, hidup yang serba jahat ini. Oke, itu hal yang pertama yang kita akan lihat. Hal yang kedua, untuk menantang zaman modern ini dibutuhkan generasi yang memiliki gaya hidup atau lifestyle seperti apa? Supaya kita hidup tidak terjerambab atau terjerumus masuk ke dalam dosa yang serius. Yang kedua, punya gaya hidup atau standar hidup di atas rata-rata. Sama-sama kita katakan. Oke, punya gaya hidup atau standar hidup di atas rata-rata. Nah, yang tadi itu generasi Amos yang berani membela kebenaran, berani bicara yang benar, ngomong yang benar. Yang kedua, kita lihat generasi Daniel. Wow. Daniel 6 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Jadi yang kedua, punya gaya hidup, lifestyle atau standar hidup di atas
rata-rata. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sudah mau berhabis. Hidup di atas rata-rata dapat dikategorikan berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, sekali lagi, hidup di atas rata-rata dapat dikategorikan berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Berbeda daripada yang lain, karena hidup kita di atas rata-rata, bukan di bawah, bahkan juga bukan di tengah-tengah, tapi di atas rata-rata. Berarti kita melakukan sesuatu yang berbeda, seperti Daniel. Karena kita unik, karena kita berharga, maka kita melakukan sesuatu yang berbeda, lain daripada yang lain. Misalnya orang di luar berbuat dosa, oh saya tidak. Orang mau seperti ini, oh saya tidak. Nah itu berbedanya di situ. Saya percaya kalau kita hidupnya berbeda, berarti hidup kita, standar hidup kita ada di atas rata-rata. Yang percaya katakan amin. Nah, sesuatu hal yang berbeda yang tidak melanggar norma atau etika yang ada pada umumnya, seperti saya katakan tadi. Nah ini juga yang disebut sebagai penerobos. Melakukan segala sesuatu itu di atas rata-rata, melawan arus, mengalahkan, membuat sesuatu yang baru, lain daripada yang lain. Secara implisit bisa diartikan bahwa jika kita berani menerobos atau melakukan terobosan, berarti harus melakukan sesuatu yang aktif dan siap pula untuk menghadapi situasi yang tidak enak, situasi yang berat, situasi yang memang benar-benar sangat memilukan hati kita. Kita siap untuk tidak disukai oleh orang lain. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, hidup standar di atas rata-rata atau menerobos segala sesuatu, ada orang yang tidak suka kita, ada orang yang juga suka kita. Misalnya Anda membuat segala sesuatu perubahan atau apa saja di kampus Anda. Misalnya di kampus Anda itu tidak pernah ada kegiatan ibadah. Betul? Misalnya saja. Lalu tiba-tiba Anda dari persekutuan Life Faith Ministry, kami akan membuat satu ibadah persekutuan kegerakan anak muda Fire Generation, anak-anak ada di kampus. Ngapain di kampus? Kita akan membuat pergerakan untuk apa? Untuk menginjili anak-anak muda sehingga mereka akan datang di sini beribadah kepada Tuhan lewat penginjilan kita. Itu terobosan, sesuatu yang baru. Saya percaya nanti ada orang-orang, teman-teman Anda yang di sekitar Anda, pendeta setan tuh. Lihat dia datanglah itu. Orang tidak suka. Ada juga orang yang senang, aduh puji Tuhan, dengar firman Tuhan lagi, aduh puji Tuhan saya diberkati lagi, puji Tuhan. Tapi 1:1000 yang suka kita. Yang lain daripada itu tidak suka kita. Namanya juga terobosan, namanya standar hidup di atas rata-rata. Saya percaya Anda semua yang ada di tempat ini, hidup Anda, kehidupan Anda, kehidupan apa? Rohani, jasmani itu di atas rata-rata. Amin saudara, seperti Daniel. Kalau kita lihat kisah kehidupan Daniel itu paling sangat menakjubkan bagi saya. Paling sangat luar biasa bagi saya. Sangat hebat, dahsyat. Dari awal mula kehidupan Daniel, kalau kita lihat pasal yang pertama sampai pada pasal yang ke-6, bahkan juga pasal yang ke-7, tidak ada sesuatu kedapatan celah bagi Daniel. Dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan ngomong lakukan. Awal dia tidak menyentuh makanan yang akan dipersembahkan kepada berhala. Dan apalagi saudara, banyak hal-hal yang dilakukan, harus menyembah. Ya, pada saat itu Raja Darius membuat satu peraturan, harus menyembah patung yang disembah dan lain sebagainya. Daniel membuat satu perubahan. Karena dia tahu dia anak Tuhan. Hidupnya berkualitas, punya otoritas tertinggi di hadapan Tuhan. Dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak seperti itu. Karena dia tahu hidupnya. Saya percaya saudara, Anda semua yang ada dalam ruangan ini termasuk saya, hidup kita di atas rata-rata. Standar hidup kita bukan di bawah, bahkan juga bukan juga di tengah-tengah, tapi di atas standar hidup rata-rata. Artinya kita beda dengan teman-teman kita. Jadi saudara tahu kalau kita beda dengan teman-teman kita, di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, saya percaya ada sesuatu yang hebat yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan Anda. Jadi kalau misalnya Anda dipromosikan oleh Tuhan di tempat pekerjaan, pasti ada orang yang iri, orang tidak suka Anda. Nah itu disebut dengan terobosan. Nah itu kehidupan standar kualitas hidup Anda ada di atas rata-rata. Wow, saya anak kerajaan. Wow, yang ada di istana raja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang mulia. Saya percaya Anda di ruangan ini adalah anak-anak kerajaan Allah. Hidup Anda ada di istana raja.
Sehingga waktu Anda bertemu dengan teman-teman Anda di luar, bukan berarti bahwa Anda tidak berteman dengan segala macam orang-orang, teman-teman di luar. Silahkan bergaul, tapi jangan sampai dunia mereka itu menyeret kita pergi bersama-sama dengan mereka. Bila perlu Anda yang pacaran di sini, bawa teman-teman Anda yang di luar Tuhan tuh, bawa di tempat ini untuk datang di sini supaya mereka bertobat. Jangan sampai Anda pacaran dengan orang-orang yang ada di luar, bukan menyeret Anda bukan menyeret dia untuk ada di sini, tapi menyeret Anda untuk pergi ikut dia. Jadi kalau Anda sudah di luar, apa yang Anda lakukan? Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dengar pelayan-pelayan Tuhan. Jangan hidup seperti itu. Kita bukan rakyat jelata, tapi hidup kita adalah anak-anak kerajaan yang hidup ada di istana raja, melakukan hal-hal yang perkasa, hal-hal yang hebat. Jadi saudara ada di gereja ini supaya Tuhan memakai kita untuk melayani dia, jadi perkara-perkara yang hebat di tangannya. Jadi jangan pernah saudara berpikir bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya biasa-biasa saja dan lain sebagainya. Tidak. Seperti Amos, Daniel orang yang biasa-biasa, tapi akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang saya katakan tadi, harus bernubuat. Hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang benar, berani berbicara, ngomong kebenaran, bahkan hidupnya di atas standar atau di atas rata-rata. Yang ketiga, generasi Amos berani ngomong, berani bicara. Kalau itu salah ngomong, supaya Tuhan pakai kita secara dahsyat, heran dan luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, generasi Daniel yang hidupnya di atas rata-rata, standar hidupnya ada di atas rata-rata. Yang ketiga, ketaatan. Untuk menantang zaman modern ini dibutuhkan generasi yang memiliki gaya hidup atau lifestyle seperti apa, supaya kita tidak terjerembab atau terjerumus masuk ke dalam dosa. Yaitu yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Ini adalah generasi Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-9 dan juga 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Guys, hiduplah dalam ketaatan. Kalau kita lihat kisah dari kehidupan Nuh, keturunan Nuh, yaitu Kain, rusak, jahat, kehidupan mereka berdosa, kehidupan dia berdosa, dia membunuh adiknya yaitu Habel, saudara. Bahkan mereka melakukan ritual-ritual atau kejahatan-kejahatan. Mereka mengawin dan lain sebagainya yang pada konteks zaman itu paling sangat tidak sopan dan tidak penuh dengan yang namanya keteraturan. Tapi Tuhan mengutus Nuh ada di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan serong hati, supaya orang-orang angkatan Nuh mereka bertobat, mereka menyerahkan hidup buat Tuhan. Dan saya percaya pada saat ini kita ada dalam generasi Nuh, yaitu kita hidup dalam ketaatan. Jadi kalau misalnya pemimpin Anda berbicara kepada Anda, tolong didengar. Itu bukan maksud yang jahat, tapi itu maksud yang baik. Bukan tidak sayang Anda, tapi dia sangat memperhatikan Anda. Dia tidak mau Anda terjerat, terjerumus masuk dalam dosa. Makanya dia tegur Anda, dia nasihati Anda supaya Anda keluar dari situ. Ikutilah perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada saat ini. Tuhan mau supaya ketika firman Tuhan yang disampaikan kepada Anda, sekali lagi bukan Anda sekedar dengar, tapi mari sama-sama kita mau lakukan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada saat ini. Hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kalau mau hidup taat, hiduplah bergaul dengan Allah. Cinta firman-Nya, cinta persekutuan intim dengan Tuhan. Seperti Daniel, Amos, bahkan juga Nuh. Mereka bisa kokoh kuat sampai hari ini karena hidupnya berlutut, berdoa dan memuji-muji Allahnya. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Dan saya percaya kita hidup dalam generasi ini. Kita harus memiliki gaya hidup, lifestyle.
yang berbeda dari yang lain.